Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG-nya turun lagi ya 6989. Intinya tidak heran lah kalau setiap hari itu ada merah. Dan sebenarnya kalau hijau itu malah mengherankan. Jadi kalau merah itu sudah biasa. Pokoknya sampai Mei, sampai perang lebih jelas lagi, sampai suasana lebih tenang lagi. IHSG turun itu asingnya jualan 600 miliar. Top value transaksi hari ini agak besar. Bumi 1,48 triliun. Maksudnya besar itu untuk bumi ya, tapi untuk IHSG-nya separuh. Biasanya 23, sekarang atau hari ini cuma 11 triliun ya. Semua pada tidak mau bertransaksi, nahan-nahan cash dan seterusnya. Terus di bawahnya ini ada Dewa, BBRI, Cuan, BBCA, BP dan seterusnya ya ke bawah. Nah, karena lagi pada turun, jadi kita update-update saja sekalian jawab-jawab pertanyaan teman-teman ya. Bang, bahas zakatnya dong. Lagi cari-cari info bagaimana menghitung zakat. Nah, dari Bang Zulkifli Syahril. Gimana? Kita bahas aja sekalian ya. Bang, bisa bahas SMGR Om. Apakah menarik? Sorry, ini kemarin udah lama ya. Cek dulu SMGR. SMGR kurang menarik untuk dividen investing. Harga sekarang 2.400, harga wajarnya 284. EPS-nya segini, potensi dividennya 1%. Itu ya Bang ya untuk SMGR. Bang, bahas saham Rise. Saham apakah ini? Udah masuk belum ya? Nggak masuk Bang. Tidak masuk di screener, kita cek di sini Rise. Jaya Sukses Makmur Sentosa Properti Real Estate. Tidak bagi dividen, kurang menarik. Transaksinya begini. Ngeri saya. Waduh, 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 waduh. Ngeri, ngeri, ngeri. Udah ya, skip ya. Skip Bang. Yang pasti-pasti aja. Bang, bahas tentang pelaporan saham pajak dividen tidak dibayarkan. Oh, ini kemarin sudah ya. Tadi pelaporan pajaknya belum saya bahas. Ya udah, taruh sini dulu dah. Pajak dari saham baik dari dividen atau capital gain bukankah sudah final jika yang kita terima sudah dipotong pajak dan tinggal laporkan saja. Jadi yang kita terima sudah dipotong. Iya, untuk transaksi. Jadi di sekuritas kalau teman-teman itu laporan akhir tahunnya itu di-download, kalau dilihat itu laporan transaksi. Jadi pajak terhutang itu atas transaksi. Perhatiin aja di laporan sekuritasnya ya. Tapi kalau dividen yang diterima itu disendirikan. Tidak ada potongan pajak dari nilai transaksi. Jadi misalnya nilai transaksi 1 tahun misalnya 1 miliar atau 2 miliar, berarti 0,1% dari situ. Jadi transaksi 1 miliar itu cuma sejuta, bener ya? 0,1% ya kali, ya bener ya. Ya murah sekali pajaknya untuk transaksi. Tapi kalau dividen itu 10% dan itu belum dipotong. Kalau mau nggak dipotong, Anda harus lapor di Kortek itu namanya realisasi dividen. 3 tahun berturut-turut. Jadi kalau misalnya dividennya itu setahun dapat 10 juta, maka transaksinya atau realisasi investasinya dilaporkan juga 10 juta sesuai dengan dividennya. Selama 3 tahun berturut-turut, baru itu free gitu. Tidak ada potongan pajak yang 10%. Tapi kalau Anda mau ngambil, terus mau dilaporkan pajaknya, maksudnya Anda melaporkan bahwa ada pendapatan dividen di pajak itu, maka harus dibayarkan pajaknya. Kalau enggak nanti di bawahnya tuh kurang bayar. Jadi di situ tuh ada, ini harus buka sih, saya nggak hafal ininya ya. Tapi prinsipnya ada L1, L2, saya lupa L2 kalau enggak salah. Kalau penghasilannya itu bukan pajak final, itu beda kolom. Nah, kalau transaksi pajaknya pajak final. Jadi tinggal ngelaporin doang, asetnya sekian dilaporkan, sudah beres karena itu sudah bayar kan, udah final dan tidak perlu bayar kita. Tapi kalau dividen harus bayar 10%. Nah, sekarang kita coba bahas masalah zakat. Ini disclaimer ya. Saya bukan ustadz. Saya menyampaikan
sesuai dengan apa yang saya ketahui berdasarkan dasar dari ustadz yang saya ikuti. Siapa referensinya? Nama ustadznya Ustadz Ami Nurbait dan Ustadz Erwandi Tarmizi. Nah, Anda search aja di YouTube kedua orang ini atau ustadz ini pada waktu menjelaskan ya, terutama hitungan haul. Ya, ini saya senang nih. Beliau kalau menjelaskan ya hitungan haul. Haul itu jadi konsepnya zakat mal diterapkan kepada orang-orang yang memiliki cash atau setara cash di atas nisab dan sudah dipegang selama 1 tahun full. Itu pendapat pertama jumhur ulama, artinya ulama secara keseluruhan. Jadi dianggap orang kaya gitu loh. Kalau punya misalnya sekarang nisab itu emas itu kan harganya misalnya 3.100.000 ya. 85 gram itu kan 270 juta. Jadi kalau kita punya cash setara cash di atas 270 juta dipegang selama 1 tahun ya, dari titik C ini selama setahun, maka kita dianggap kaya dan wajib mengeluarkan zakat mal sebanyak 2,5% dari nilai aset itu. Tapi kalau naik turun begini, jadi misalnya kita punya 300 juta, selang 3 bulan 300 juta itu dipakai buat beli mobil misalnya, mobil untuk operasional, tinggal 50 juta. Berarti secara haul itu nggak terhitung, batal kalau jumhur. Tapi kalau Hanafiyah, kalau sudah pernah mencapai titik ya dari A ke sini ya 1446 ini Safar ke 1447 Safar juga itu dikeluarkan zakatnya Hanafiyah. Tapi kalau kebanyakan ulama ya enggak, dari C ini dia terus lanjut sampai 1 tahun. Nah, macam-macamnya zakat kata beliau kan ada 5 ya, zakat mal, zakat pertanian, zakat perdagangan, peternakan, dan rikas. Rikas itu zakat barang temuan yang didapat dalam tanah itu 20%. Nah, peternakan ini jarang dibahas, nah susah ini, onta 5 ekor, sapi 30 ekor dan seterusnya itu. Ini anunya, apa namanya, nisabnya. Pertanian juga jarang dibahas. Nah, zakat mal sama zakat perdagangan itu mirip, bahkan sama secara nisab, secara ketentuan, sama-sama 2,5%. Tapi kalau zakat mal itu yang dihitung adalah emas, perak, mata uang. Jadi kalau kita punya emas, punya perak, punya mata uang senilai totalnya adalah 85 gram emas, dianggap ketika dijumlahkan itu dianggap masuk nisab. Dan harus disimpan selama setahun sehingga dapat haul. Tapi kalau cuma sebulan doang gitu, udah nggak wajib. Enteng toh sebenarnya, enteng. Kalau nggak mau ngeluarin zakat, misalnya nih punya 500 juta, terus sampai 11 bulan. Bulan ke-12, oh ini kalau misalnya ini nggak dibelanjakan nih, nanti keluar zakat misalnya gitu ya, dalam tanda kutip tuh. Udah, ambil aja buat transaksi, beliin apa gitu, tanah misalnya. Kalau tanah nggak ada zakat. Jadi yang ada zakat mal itu hanya emas, perak, mata uang. Intinya yang setara uang cash. Ini ya ketentuannya, minimal 2,5% dari harta yang diniatkan ya, niatkan untuk investasi. Bahkan emas pun itu kalau dipakai untuk perhiasan, untuk istri misalnya ya, untuk perhiasan itu nggak dihitung karena dipakai. Nggak dihitung di dalam sini. Tapi kalau emas batangan nggak dipakai sebagai perhiasan, dipakai untuk investasi baru dihitung di dalam. Dan zakat itu melekatnya pada individu. Jadi bukan keluarga, zakat mal. Artinya kalau kita mau membesarkan leverage-nya harta supaya nggak kena zakat ya kan, investor ini pelit gitu kan, seolah-olah gitu. Ini kalau nilai nisab 270, kita pegang nih 300 juta misalnya. Istri punya uang total 100 juta misalnya. Terus yang 300 ini kita transfer 100 juta untuk istri ini ya buat kamu misalnya. Terus uang kita tinggal uang emas, perak yang setara tinggal 200. Kita nggak punya kewajiban zakat mal. Istri pun juga nggak punya kewajiban zakat mal. Jadi ketentuannya masuknya itu ke individu. Nah, ada pendapat ustadznya ada, nanti di search aja.
Saya hanya meneruskan ya. Wallahu alam. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, ngitung ini itu yang paling detail sebenarnya Ustadz Erwandi Tarmizi. Cuma rada tricky ngambil videonya karena yang ngupload video itu nggak istilahnya nggak spesifik lah gitu. Nah, saya pernah nemu videonya. Cara ngitungnya adalah pertama, kalau kita pemegang saham, ada saham pasif dan ada saham aktif. Kalau saham aktif artinya kita trading modal misalnya 1 miliar atau nilai porto 1 miliar, yang dizakatkan kayak saham perdagangan, kayak apa namanya, zakat perdagangan. 1 miliar itu dianggapnya adalah modal dagang. Jadi nilai zakatnya 2,5% dari 1 miliar. Karena 1 miliar itu sudah di atas nishop 270. Kalau harga emas 3.178. Jadi nanti ini berubah-berubah. Kalau misalnya besok harga emas itu jadi 10 juta misalnya, kan 850. Oh ya, masih masuk ya. Misalnya jadi bukan 10 juta, 100 juta per gram, jadi 8,5 miliar. 1 miliar ini nggak masuk nishop. Jadi nggak wajib gitu. Terus zakat mal itu dikeluarkannya setahun sekali. Biasanya kan kita potong, ada yang dipotong tuh ya, dipotong dari penghasilan, dipotong dari ini. Nah, itu saya ya menurut beliau nggak ada itu. Zakat profesi lah, nggak ada. Adanya ketentuan zakat ya ini, zakat mal, zakat pertanian, perdagangan, peternakan, rikas. Zakat profesi tidak ada gitu. Nah, saya ngikut yang itu. Kalau ada perbedaan ya wallahu alam ya. Itu saham aktif. Yang kedua, saham pasif ya. Kita beli saham mengharapkan dividen, capital gain atau perkembangan usaha, tapi apa istilahnya tuh? Di save niatnya untuk jangka panjang. Kan namanya niat itu ada di dalam hati ya. Jadi ya masing-masing yang ngukur itu tergantung kita gitu ngitungnya. Nah, kalau saham pasif, misalnya nilai porto itu 1 miliar, kemudian 1 miliar ini kita belikan Adro misalnya, atau kita belikan ASII. Adro 500 juta, ASII 500 juta. Cara ngitung zakatnya bagaimana? Kita karena memiliki perusahaan, maka sebenarnya harusnya perusahaan itu yang melakukan zakat. Tapi karena Adro dan ASII ini tidak biasa membayar zakat yang 2,5%, nah kita sebagai pemilik perusahaan walaupun 0,0000 sekian satu ya, 1% misalnya gitu, karena 1 miliar itu nilainya 0, sekian sekian sekian, maka nilai ini dihitungnya menurut Ustadz Erwandi Tarmizi berdasarkan nilai aset. Jadi dialokasikan ke nilai aset. Seolah-olah begini, kita 1 miliar ini setara dengan 0, sekian-sekian dari total aset. Asetnya dia ada aset tidak lancar dan aset lancar. Sama persis kayak zakat perdagangan. Lancar itu apa? Persediaan, cash, ya, kas setara kas, piutang, lancar. Yang piutangnya itu ya lancar ya, pokoknya piutang yang terbayar. Kayak gitu-gitu. Terus aset tidak lancar itu apa? Rumah, ruko, tanahnya, bangunannya, kemudian mobil-mobil operasionalnya, dan seterusnya. Itu tidak dizakati. Alat usaha itu tidak dizakati. Adil loh, adil harusnya. Jadi yang dizakati adalah cashnya saja. Maksudnya kas setara kas, yang setara gitu ya. Sehingga yang wajib dizakati kan ini ya, porsi 35%. Ini udah saya hitungin ya, 35% dari aset. ASII 38% dari aset gitu kan. Nah, anggap aja lah yang tertinggi prosentasenya 38. Jadi yang perlu dizakati di saham pasif adalah 384 juta dari 1 miliar karena 38,4 gitu. Kalau mau dihitung-hitung satu-satu ya monggo silahkan. Tapi kalau males ngitung satu-satu, cari aja yang aset tertinggi lah kira-kira gitu ya. Siapa ya? Kalau enaknya ya ini ASI gitu ya, tertingginya sekian. Nah, yang kena zakat adalah 384 ini. Di mana 384 ini masuk dalam nishop. Jadi ini wajib dizakati. Zakatnya berapa? 2,5% dari 384. Bedanya jauh toh. Kalau ini 25 juta, kalau ini 9,6 juta. Oke, sampai di sini clear ya. Lalu
dari mana kita bayar 9,6 jutanya ini? Ya kalau misalnya tadi dapat dividennya 6% setahun, ya jangan 6% lah, 10 ya, 10% setahun, maka dividen 1 tahun itu 100 juta. Nah, 9,6-nya dibagikan untuk zakat mal. 90 sekian jutanya dinikmati atau direinvestasikan kembali. Tapi nilai porto ini sudah termasuk ini ya. Jadi kalau ini belum termasuk ya ini jadi 1,1 miliar gitu. 1,1 miliar 38%-nya ya berarti 300 atau 400-an sekian gitu ya. Tambah 30 juta kan, 30 juta lagi. Gitu. Nah, terus apa lagi nih kira-kira? Oh ya. Jadi haul itu dihitung dalam kurun waktu 1 tahun pakai kalender hijriyah. Karena kalender hijriyah dan kalender masehi itu ada beda hari ya. Kalau enggak salah 6 harian atau berapa gitu. Nah, gampangannya ngingetnya kita itu kan haul itu dihitungnya berdasarkan apa? Ya pas waktu ada nisab. Waktu ketemu nisab, titik itu adalah titik perhitungan haul dimulai. Jadi nggak harus Ramadan gitu. Ya, bisa bulan apa saja. Kita bisa search kalender hijriyah. Nanti kita tandain. Misalnya tanggal 15 Ramadan misalnya. Ya sudah, tiap tanggal 15 dikeluarkan zakat malnya. Dengan catatan tadi tuh haulnya cukup, nisabnya cukup. Kalau saya ngikut yang ini nih, secara mindset total. Kalau misalnya ada yang begini-begini, ya dianggap sedekah. Kalau misalnya kita mengeluarkan ya, misalnya naik turun, terus pas waktu di titik tertentu, wah ini saya tetap aja lah pengen tanggal 15 Ramadan tetap ngeluarin zakat. Nah, hitung-hitungannya mau plus minus segala macam, anggap aja kalau plus ya sedekah. Kalau misalnya belum masuk haulnya atau belum masuk nisabnya, ya anggap aja sedekah lah gitu. Kadang-kadang gitu. Nggak tahu boleh, nggak tahu enggak ya. Nah yang lain-lain, kalau ada yang kurang jelas, dicari aja referensinya dua beliau ini. Malah kalau Ustadz Ami, ya Ami Nur Bait, dijelasin pakai kitabnya. Kitab itu, kitab gundul. Nah, nama channelnya ini ANB Channel. Oh ya, terus kalau kita punya hutang gimana bang? Nah, infonya dari beliau pernah ada pertanyaan begitu ya. Hutang dulu dilunasin. Nih saya note di sini. Hutang dulu dilunasin, baru ditunaikan zakatnya. Hutang itu maksudnya pinjem ya, bukan investasi bagi hasil atau bukan bisnis gitu ya. Pinjem pribadi gitu loh, yang tidak ada bagi hasilnya. Karena itu yang lebih utama gitu. Wallahu alam. Kalau saya setuju, maksudnya setuju itu masuk gitu di otak saya masuk. Karena sebutannya kan hablum minannas, hablum minallah. Kita itu kalau salah sama Allah, bertobat cukup. Tapi kalau salah sama manusia, bertobat saja nggak cukup. Harus dimaafkan sama manusia itu. Jadi kita harus minta maaf. Salah nih, minta maaf. Setelah minta maaf dimaafkan, habis itu bertobat. Jadi ada dua. Pentingnya kan begitu. Naik haji juga begitu ya. Kalau mau naik haji, masih ada tetangganya yang kelaparan, uangnya untuk haji itu lebih baik untuk membantu tetangganya yang kelaparan tadi. Seolah-olah gitu. Apa istilahnya, idiomnya ya. Ungkapannya. Dan itu sudah bisa dihitung pahalanya sebagai naik haji. Jadi nas dulu, orang-orang dulu kita. Allah itu gampang. Karena beliau kan maha apa saja. Itu pemahaman awam saya. Terus yang mirip dengan zakat mal terakhir adalah zakat perdagangan. Kalau kita berdagang, di situ juga ada barang dagangannya. Nah, yang dihitung barang dagangan itu adalah barang dagangannya, cashnya, piutangnya. Tapi piutang ini yang lancar. Kalau nggak lancar, nggak dimasukkan. Saya ada kita punya piutang, kita menghutangi orang lain, tapi nggak dibayar-bayar. Itu nggak wajib dikeluarkan zakat mal. Jadi yang diwajibkan itu yang kita pegang dan yang gampang cair. Kalau jualan properti gimana bang? Jadi developer. Tanahnya ya sebagai barang dagangan. Sehingga
Kan tadi saya bilang tanah itu nggak dizakati gitu kan. Tapi kalau tanah itu sebagai barang dagangan, ya jadinya wajib dizakati. Barang dagangan itu muter ya, lancar. Bukan kita beli terus didiemin 5 tahun. Kemudian kalau nanti ada apa-apa, oh nanti untuk anakku, oh nanti kalau enggak, kalau aku mau pindah, oh ini investasi tapi jangka waktu panjang. Bukan gitu. Tapi memang benar-benar barang dagangan yang muternya cepet kan harus lancar. Lancar itu di bawah setahun gitu. Kalau Anda jual, beli, jual, beli, beli, jual, beli, jual. Dalam setahun misalnya transaksi bisa 6 kali, 4 kali, ya itu sebagai barang dagangan. Tapi kalau beli, habis itu didiemin sekian tahun baru dijual, info dari beliau tidak masuk barang dagangan. Nah kalau mau nanya langsung ke Ustadz Erwandi atau Ustadz Am. Dan yang menarik itu tuh, jadi harta itu ternyata dipisah antara istri ya dan suami secara cash tadi. Kalau kita udah kasih ke istri, dia itu miliknya istri. Punyanya suami, punyanya suami. Nah, hitungan ini, hitungan emas, perak, mata uang itu sendiri-sendiri. Jadi kalau dua-duanya punya harta yang setara, kas, emas, dan perak ya, senilai di atas 270 juta ya dua-duanya harus ngeluarin zakat mal. Loh, berarti kayak gitu nanti lama-lama habis dong uangnya. Ya enggak. Uangnya atau emasnya bakalan dipotek terus. Misalnya Anda punya emas 100 gram, terus nggak dikembangkan, nggak diapa-apain, didiemin aja selama 5 tahun misalnya gitu ya. Ya tiap tahun dipotek 2,5%. Jadi kalau 100, 2,5%-nya ya 2,5 gram. Nanti berarti 97,5 gram, 2,5%-nya misalnya 2,4 gram misalnya gitu. Atau terus potek terus sampai 85 gram. Seolah-olah kita nggak punya kas, nggak punya cash, nggak punya yang lain-lain. Kita hanya punya emas batangan saja gitu ya. Gampangannya gitu ngitungnya. Sampai nanti 85 sudah stop. Kan nggak miskin, masih punya 85 gram. Pesannya apa? Menurut saya pesannya. Kalau Anda punya uang, jangan malas. Karyakan itu. Kembangkan itu. Supaya menghasilkan dan jangan lupa keluarkan 2,5%. Kan nggak boleh ya, riba nggak boleh. Yang boleh hanya bagi hasil. Jadi secara tulang punggung ekonomi itu artinya orang-orang yang punya harta di seharusnya dia bisa motar otak untuk berinvestasi, menggerakkan ekonomi, membantu dengan yang lain yang tidak punya keahlian lebih di bidang usaha. Kalau bunga berbunga, mau dia punya otak, mau dia nggak punya otak, yang penting dia punya uang banyak, masukin bank, tinggal nunggu bunganya, masukin misalnya 100 miliar di bank, deposito 5%, berarti 5 miliar per tahun. Nggak perlu mikir, dapat 5 miliar per tahun, cukup untuk hidup sampai, untuk lahir sampai mati. Jadinya apa ujung-ujungnya? Kecenderungan kapitalismenya itu jadi besar gitu. Tapi kalau dipakai untuk usaha, boleh. Punya uang 100 miliar. Saya mau investasi nih. Ada orang nih yang skillnya bagus, tapi dia nggak punya modal. Ayo kita investasi bareng buka usaha ini. Artinya orang yang skillnya bagus tadi jadinya bisa sukses ngikutin. Orang yang punya duit jadi punya partner. Ekonomi jadi dipegang oleh orang-orang yang mampu dan ahli dalam mengembangkan usaha, kompeten, dan berimbang. Karena mau mengeluarkan zakat secara sukarela. Kan udah pajak bang, udah keluar pajak. Ya itu kan ketentuan negara kan ya. Sekarang juga ada aturan kalau kita mau mengurangi pajak dengan membayar zakat, zakatnya harus dibayarkan ke badan yang resmi. Nah balik lagi ke ekonomi tadi, setelah dia muncul, hitung punya uang banyak, gitu terus. Oh ini perlu dikembangkan, oh ini perlu dikembangkan, ini perlu dikembangkan. Sehingga keturunan berikutnya pun berpikirnya sama. Kalau sekarang ada kemungkinan nggak begitu. Perintis membangun bisnis, pewaris meneruskan, pewaris berikutnya bisa bermalas-malasan. Karena tadi dimasukkan dapat bunga, pasif sudah cukup. Akhirnya apa? Value-nya itu makin terdegradasi,
terdegradasi. Terdegradasi. Ya, ini pandangan ya. Pandangan itu bebas. Mau dipakai boleh, nggak dipakai ya monggo. Dan sekali lagi saya bukan ustadz, saya menjalani ini pun juga belajar, masih belajar dan bukan role model. Saya sharing aja apa yang sudah ditetapkan dan sudah diatur, sekuat tenaga, sebisa mungkin kita ikutin. Sesimpel itu. Kalau nggak kuat ngikutin, apa ya nggak rugi. Gitu sih. Itu aja ya. Sudah panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.